Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hmm, belum sakit apa-apa? Ayah udah ganggu aja. Jadi, hari ini itu aku mau bahas tentang kan ada tuh istilahnya dari para influencer finansial ya. Itu biasanya pada bilang bahwa di 2030 itu nggak ada lagi istilahnya apa namanya itu ekonomi menengah gitu. Yang adanya itu mereka yang paling kaya dan sama mereka yang di bawah-bawah itu. Kalau awalnya aku nggak yakin ya, di mana-mana ya namanya kehidupan itu pasti ada yang kaya, sedang, sama rendah gitu. Namun beberapa belakangan ini aku baru agak yakin gitu bahwa ternyata benar, kayanya tuh ya, yang kaya makin kaya, yang ini ya, ekonomi menengah ini bisa anjlok ke bawah kalau dia nggak bisa survival, gitu. Kenapa? Banyak banget bukti yang menandakan bahwa, hal itu tuh bakal terjadi gitu, bisa terjadi 2030. Banyak juga orang yang udah bahas terkait itu. Kenapa yang kaya bisa makin kaya, maka yang mereka yang menengah ujung-ujungnya bisa ke ekonomi rendah gitu. Nah, cuma untungnya bagi kita yang tinggal di kampung, sebenarnya kita punya potensi gitu untuk agar tidak menghilangkan ekonomi ekonomi menengah ini. Kenapa? Karena dengan ekonomi menengah ini, kita kan tinggal di kampung ya. Di kampung itu lahan itu masih banyak, kita masih bisa mengusahakan pertanian itu dan malah kayak kan ekonomi itu misalnya AI itu kan yang akan datang tuh bakal merajalela ya. Kemudian katanya tambangnya perminyakan. Terus yang namanya, kebutuhan pokok yang kayak, pertanian gitu ya, padi gitu, yang kayak gitu tuh masih dibutuhkan, kayak cabe, kayak kayak sayuran. Nah, bagi kita yang anak kampung ini ya, sebenarnya itu potensi banget gitu, potensi banget, gimana kita bisa meningkatkan ekonomi kita dengan cara kita mau nih sebagai anak muda terjun di pertanian. Karena yang saya lihat di kenyataan di kampung saya ini, yang mau bertani itu hanya tinggal mereka-mereka yang udah tua gitu. Dan kita milih apa? Kita milih, ya udahlah scroll-scroll, kayak banyak banget waktu anak muda itu terbuang. Padahal kan sebenarnya, usia kita ini adalah usia produktif, usia di mana kita seharusnya, betul-betul bekerja karena kita masih banyak punya tenaga gitu. Dan banyak banget dari anak muda menyia-nyiakan hal tersebut, itu sangat-sangat merugi banget bagi saya. Maka dari itu, kita yang sadar nih gitu, mari ajak teman-teman kita gitu, "Yuk yuk coba yuk ke pertanian," gitu. Kenapa? Kita tuh punya tenaga lebih gitu loh, dan kita tuh pasti punya wawasan yang lebih, terkait pertanian itu sendiri. "Elah gue kan bukan anak pertanian." No, nggak ada istilahnya kayak gitu. Siapa yang mau belajar pasti bisa, ya intinya mau belajar dan ingat, mau mengorbankan tenaga. Kalau mau yang senang-senang aja, apalagi misalnya gini, "Dia kan sarjana, masa iya kerjanya di kebun?" Hello, nggak itu coy, nggak kayak gitu konsepnya. Ya, kalau memang berkebun itu hal yang menguntungkan, kenapa tidak, gitu. Nanti misalnya nggak ada loh supplier yang mau, ini, ya udah kita online kan. Zaman sekarang ini online tuh mudah banget. Ya intinya kayak mana, ya kita harus mau mencoba gitu. Kalau bukan kita, ini siapa lagi gitu. Nah, jadi kita tuh nggak usah terlalu khawatir gitu, nggak ada istilahnya ekonomi menengah. Karena kita di kampung ini punya potensi yang besar gitu. Asal asal anak mudanya melek, kalau nggak melek ya sama aja, nggak bakal bisa juga gitu. Intinya ya udah kita sebagai anak muda harus berani bertani. Nanti aku hitam, hello, nggak ada peduli kita yang hitam. Kita sendiri yang memperjuangkan, masa ya kita mau bergantung kepada pemerintah terus-terusan. Ya memang pemerintah itu mereka memiliki kewajiban gitu, untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi realitanya, ya lihatlah ya, seperti yang kita lihat bahwa, sama saja sampai saat ini belum ada lapangan pekerjaan yang memadai untuk,
kita-kita yang baru misalnya baru-baru tamat gitu, anak-anak muda ini nggak ada, eee, kan misalnya gini ya, kan anak muda itu kan banyak ya yang baru tamat nggak pengangguran, ada 5% gitu, anak muda yang nganggur. Berarti kan dalam situ kan pemerintahannya yang gagal menciptakan lapangan pekerjaan, bukan dari anak mudanya yang nggak mau bekerja. Nah, masa iya kita harus mengharapkan sesuatu yang nggak bisa, memang ada kesalahan di sana, tapi kita sebagai manusia juga harus berusaha. Ya walaupun mungkin gajinya belum memadai, setidaknya kita sudah berusaha. Kayak gitu ya teman-teman. Mungkin, video kali ini cukup sampai di sini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.